Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ar alimil ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fiyah talibun ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan li wajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir yasikin wal arifin Sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul azam Qutbul alamin Asyadi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadassallahu sirrul aziz sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyadi Syekh Abdurrahman Sumanah tim bijalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Para jamaah Ustaz Jakatorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, panjang umur, berkah kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ustaz Jakatorik akan tabarukan kepada Waliullah Imam Shawi, pengarang tafsir Shawi, yang memberikan sarah tafsir Jalalain, yaitu pada surat Qadar. Di sini menceritakan tentang malam Lailatul Qadar pula yang kita akan bahas, kita kaji di dalam kitab Imam Shawi ini. Ya, ada tentang Quran dan Lailatul Qadar serta turunnya malaikat pada malam itu. Ya, mudah-mudahan kajian ini, kitab Shawi ini memberikan manfaat, memberikan keberkahan kepada yang membaca maupun yang mendengar. Amin ya rabbal alamin. Ya, ngaji santai aja di bulan puasa. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fidarini amin. Qauluhu, perkataan kitab Jalalain, ay al-Qur'an, ay al-Qur'anu, tegasnya Al-Qur'an, maksudnya yang sungguh kami telah menurunkan, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an. Asara bidzalika, asara telah memberikan isyarat.
Bidzalika dengan demikian itu ila anna domiro ila ana kepada bahwasanya ad-domir domir kata ganti pi angzalnahu pada kalimat angzalnahu aidun alal qur'ani. Ya, kita bahas dikit-dikit ya. Asyaratlah mengisyaratkan siapa musonib atau pengarang kitab Jalalain tadi bidzalika dengan demikian itu ila anna domir bahwasanya domir itu huwa huma hum ya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu gitu. Nah ini domirnya huwa. Pi angzalnahu ya, pada kalimat angzalna tuh inna anzalnahu gitu. Inna anzalnahu. Hu-nya itu aidun kembali. Aidun itu kembali. Alal Quran ala atas Al-Quran kepada Quran. Jadi domir hu ya itu kembalinya kepada Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. In kulta, jika kamu berkata atau bertanya, inau sesungguhnya, jika kulta kamu bertanya, inau sesungguhnya, lam yataqodam lahu, kenapa tidak yataqodam tidak didahulukan, lahu baginya zikrun menyebutkannya, kenapa enggak pakai inna anzal Quran gitu. Lam yataqodam tidak didahulukan lahu baginya Quran tadi zikrun disebutkan gitu. Ujibu maka aku jawab, kata siapa? Kata Imam Sawi, bi anahu dengan bahwasanya ittikala artinya menyandarkan ala azmi qadrihi wa sukhrati amrihi hatta layah taju li tasrihi. Ujibu aku jawab bi anahu sesungguhnya Quran tadi ittikala telah menyandarkan ittikala ala azmi qadrihi atas besar kedudukan Quran tadi wasukhrati dan masyurnya amri perkara Quran tadi hatta sehingga layah taju tidak butuh lagi litasrih untuk dijelasin. Jadi nggak perlu lagi inna anzalnal Quran gitu. Karena apa? Karena Quran saking besarnya kedudukan Quran, saking masyurnya kedudukan Quran, maka digunakan domir. Ujibu bi annahu ittikala. Sungguhnya Allah menyandarkan ala azmi qadrihi wa syuhrati amri hatta la yahtaju litasrih. Nah, beres itu tentang Quran. Kalau perkataan dari musannif yaitu tafsir Jalalain Imam Sayuti ya. Mali Jalalain Imam Sayuti. Jumlatan wahidatan min lawil mahfuz. Jumlatan wahidatan sekaligus turunnya Quran itu sekaligus min lawil mahfuz dari lawil mahfuz. Dari lawil mahfuz. Quran itu turun sekaligus dari lawil mahfuz. Nah, ada kata-kata itu kan. Ai Quran jumlatan wahidatan. Inna anzal ay Quran jumlatan wahidatan
min lail mahfud ila samai dunya, dari mahfud ke langit dunya gitu. Ayat tegasnya yaitu tafsirannya, penjelasannya bagaimana. Jadi Quran itu turun, saudara, jamaah usaha Katolik dimanapun berada. Jadi Quran itu diturunkan secara menyeluruh katanya. Min lail mahfud, dari lail mahfud tuh. Nah bagaimana tafsirannya? Gambarannya gimana? Kronologisnya gimana? Maka di sini Imam Syafi'i, seorang wali Allah, tarekohnya khalwatiyah, tegasnya summa, kemudian nazala bi Jibril ala Nabi SAW nuzuman mubarakatan fi mudati istina sanatan aw salati wa isrina sanatan. Summa nazala bi Jibril ala Nabi SAW nujuman. Jibril menurunkan Al-Quran, ya hadirin, jamaah Ustaz Katolik dimanapun berada. Jibril menurunkan Al-Quran tadi, bihinya ke Quran, kepada Nabi Muhammad nujuman, muparakotan, berangsur-ansur, serta halnya nujuman, berangsur-ansur, muparakotan, terpisah-pisah. Selama berapa kurun, berapa lama? Bimudati istirina sanatan, yaitu 20 tahun. Nujuman, beransur-ansur, muparakatan, terpisah sesuai dengan permintaan suatu masalah untuk dijawab. Itu selama 20 tahun tuh Quran itu turun. Masya Allah. Jibril yang menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau ada yang berpendapat yaitu 23 tahun Quran itu turun, nujuman muparakotan. Halnya Quran itu berangsur turunnya, ya, ke hati Nabi Muhammad, bukan pakai lembaran kertas. Jadi nanti di sini ada malaikat itu mengimlakan. Ya, nanti ada di sini keterangan. Itu ada yang mengatakan 20 tahun tuh Quran secara mubarak. Ada 23 tahun. Nah, jadi yang dimaksud jumlatan wahidatan minal mahfud itu, jadi Jibril menurunkan Al-Quran ya kepada Nabi Muhammad itu waktu lamanya 20 tahun, ada makan 23 tahun. Masya Allah. Jadi turunnya bukan pakai kertas, bukan, belum ada kertas, belum. Langsung diimla, ditek. Jibril langsung ngomong. Ada yang di hatinya, ada yang langsung berhadapan. Sesuai dengan ada permasalahan ketika itu. Wa mana inzali, dan arti inzali diturunkan Al-Quran jumlah, ya, jumlah min lail mahfud, ya, sekaligus dari mahfud itu ila yaitu makna turu, wa mana inzali turunnya Quran secara sekaligus. Ya, wa makna inzalu jumlah tun min lail mahfud, ya. Wa makna inzali, dan makna yang diturunkan jumlah tun min lail mahfud secara menyeluruh dari lail mahfud ila samai dunya, ke langit dunya deh. Ke langit dunya dulu tuh Quran. Ana Jibrila, bahwasanya Jibril amla'ahu mengimlakan, mendetek, mengetek, ya, mengimlakan, diimla, mengetekkan, ya, Jibril itu ala malaikat samai dunya. Nah Jibril itu nyampein dulu tuh kemana? Ke malaikat yang ada di langit dunia. Begitu gambarannya kata Imam Syafi'i, hadirin. Pakatabuhu fisupin, maka malaikat yang ada di dunia, di langit dunia tadi, nulis Quran tadi yang diimlakan oleh Jibril. Fisupin, ditulis di suhuf beberapa lembaran-lembaran. Wakanat tilka suhuf, wakanat ada tilka suhuf, lembaran-lembaran itu bimahalin, pada suatu tempat. Mintil kasama, daripada langit itu. Jadi Jibril mengimlakan Quran yang langsung dari Allah, diimlain tuh ke para malaikat yang ada di
malaikat dunia, ditulis sama gambaran seperti itu. Kalau Imam Syafi'i ditaruh suatu tempat yang ada di langit itu, yuqalu lahu Baitul Izzah. Tempat tadi, tempat yang ditulis oleh malaikat dunia itu namanya Baitul Izzah, yaitu rumah kemuliaan. Nah, Imam Syafi'i nih ya, sampai sebegitunya detail menceritakan, Masya Allah ya. Jadi Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dibirang langsung sekaligus dari Allah Mahfuz, dari Allah ya. Kemudian malaikat Jibril mengimlakan mengimlakan Al-Quran kepada malaikat yang ada di dunia. Kemudian malaikat di dunia nulis di lembaran-lembaran, dan lembaran itu ditaruh di tempat yang ada di langit dunia, namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Masya Allah. Beres tuh, jumlatun wahidatun min lauhil mahfuz tuh penjelasannya, tafsirannya kata Imam Syafi'i seperti itu. Qauluhu minas samai dunya, perkataannya perkataan musonib atau Imam Jalalain ya, minas samai dunya ya, dari langit dunia nih. Setelah Al-Quran diturunkan dari langit dunia, namanya Baitul Izzah minha. Itu namanya langit dunia itu ya, namanya tempatnya namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan minha, daripada langit dunia. Wa ma dzakarum mufassirum min anal murada. Wa ma, dan sesuatu, zakaratlah menyebutkan hu akan sesuatu. Siapa mufassir min annal murad, min dari anak bahwasanya al murad yang dimaksud inzalul Quran, turunnya Quran, inzalul Qurani jumlatan ila samai dunya, secara menyeluruh ke langit dunia katanya. Kata mufassir nih, yang dimaksud dengan turunnya Quran ke langit dunia itu ahadu aqwalin, ada salah satu beberapa pendapat fi tafsiril ayat, dalam menafsirkan ayat ini. Jadi ada macam-macam ucapan atau pendapat kaul-kaul ulama mufassir dalam ayat ini. Wakila, dikatakan al makna ibtada'na inzalahu. Ibtada'na, kami telah memulainya, inzalahu diturunkannya, ala Muhammad SAW tilka lail ya. Ulama tafsir dalam ayat ini ada berbagai macam kaul, pendapat yang mengatakan makna itu ibtada'na, kami telah memulai menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tilka lail, pada malam itu, malam Qadar tuh. In kulta, jika kamu bertanya, innal bi'sata ala rasil arba'ina, jika kamu bertanya sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu seorang rasul, kira-kira di ujung, di atas kepala 40 Nabi Muhammad. Wa miladu kana fi Rabi, dan lahiran Nabi Muhammad itu di bulan Rabiul Awal. Pakai apa, maka bagaimana yakunu mabtadal wahyu fi Ramadan Lailatul Qadar, maka bagaimana katanya dikatakan mabda'u, mulainya wahyu kok di bulan Ramadan pada malam Qadar katanya. Ini jika kamu bertanya, in kulta innal bi'sata ala rasil arba'ina wa miladuhu kana fir rabiin, pakai payakunu mabdal wahyu fir Ramadan Lailatul Qadar. Ini pertanyaan, Nabi Muhammad itu diutus umur 40 tahun jadi rasul, sedangkan lahir beliau pada Rabiul Awal. Lalu bagaimana bisa ada awal wahyu itu di bulan Ramadan Lailatul Qadar? Kok turunnya di bulan Ramadan Lailatul Qadar?
Sedangkan Nabi Muhammad umur 40 lahir di Rabiul Awal. Ujibu. Ujibu, aku jawab, kata siapa tuh? Kata Imam Sawi bi annahu algal kasr wa jubiro wa algo al kasru, maka di algo itu dilalai al kasru, pecah, al jubiro atau ditambah, au zalika binaan ala miladi fi Ramadan, atau zalika itu binaan didasarkan ala miladi fi Ramadan, didasarkan bahwa Nabi Muhammad lahirnya di bulan Ramadan katanya. Wa qad qila bihi, dan dikatakan katanya bihi dengannya mabdul wahyul manam fi Rabiin. Jadi Nabi Muhammad itu mulai menerima wahyu awal ya secara tertidur pada Rabiul Awal. Wa mabdu injalul Quran, dan awal turunnya Quran itu pada bulan Ramadan. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ujibu bi anna al-gol kasru au jubiro au zalika bina ala miladu fi Ramadan. Wa qad qila bi anna mabdul wahyul manam katanya. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa awal wahyu secara tidur itu pada Rabiul Awal, dan awal turunan Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, awal turunan Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi menerima wahyunya dalam kondisi tidur pada Rabiul Awal. Ini pendapat ulama ya. Wa hikmatu injil minal mahfuz, dan hikmah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz katanya, ila samai dunia, kepada langit dunia ya, dalam mahfuz ke langit dunia. Suma injaluhu mina, kemudian diturunkan Al-Quran daripada langit dunia, muparakotan terpisah-pisah, walam yunazil muparakan min lauhi, dan tidak diturun Al-Quran itu terpisah-pisah, bukan dari lauh, bukan dari mahfuz, dari langit dunia. Anas sama dunia, sesungguhnya sama dunia, langit dunia itu mustarikotun bainal alamil ulwi wasufla, karena langit dunia itu mustarakah, berserikat, artinya berserikat itu ada kesatuan ya. Mustarika itu berserikat, langit dunia itu antara alam ulwi, alam yang tinggi, dan alam sufla. Fa injalu, maka diturunkan Al-Quran ilaiha ke langit dunia tadi, jumlatan fihi. Fa injaluhu Al-Quran ilaiha, kepada langit dunia tadi, jumlatan secara melupi, di dalamnya takjilun, mempercepat, di masaratihi, untuk kemudahannya. Jadi Quran itu Lauhul Mahfuz dari langit dunia, Lauhul Mahfuz seluruhnya ya, injaluhu min Lauhul Mahfuz, fa injaluhu Quran ilai jumlatan fiha, jadi dari Lauhul Mahfuz seluruhnya, dan dari langit dunia ya. Fa injalu anjal Quran ilai, kepada alam ilaiha samai dunia nih, min lauh, dari lauh ya, ilai lauh, Lauhul Mahfuz nih seluruhnya, fi jumlatan fi, secara melalui dalamnya, tidak lain katanya takjilun, untuk mempercepat dengan kemudahannya, binujuli, dengan turunnya, jami semuanya ali atas Nabi Muhammad. Wa inzaluhu mina mufarakon, dan turunkan Al-Quran mihan dari langit dunia, mufarakon, terpisah-pisah, dengan tujuan bihi, di dalamnya tadi, taknisu lil kulanisun, untuk taknis itu menyenangkan hati, wa tarwihin nufus, dan tarwih, taknis itu melembutkan hati, wa tarwihun, menenangkan jiwa, wa talatofun bisa salam, dan untuk kelembutan dengan Nabi Muhammad SAW membina umatnya. Falam yafutu nuzulu jumlatan walam mufarak, maka tidak luput kepadanya turunnya Al-Quran itu serta meluruh dan bukan terpisah-pisah. Dari Lauhul Mahfuz itu ya, dari Lauhul Mahfuz itu turun secara menyeluruh ke langit dunia, baru terpisah-pisah begitu.
Kalau perkataannya yaitu Imam Jalalain ya, fi Lailatul Qadar pada malam Qadar ay as-sarafu wal azmu, yaitu malam kemuliaan, malam keagungan, kebesaran. Hada ahadu aqwalin. Hada ini ahadu aqwalin, salah satu kaul-kaul ulama. Wakila dikatakan al-qadaru, qadar bimana takdirul umur. Fi lailatul qadri, ya, kata-kata fi lailatul qadri tadi. Asyarab, qadar itu as-sarab wal azm. Hada ahadu aqwalin, dan ini salah satu pendapat ulama. Wakila al-qadar bimana takdirul umur. Ya, wakila dikatakan al-qadar, qadar itu fi lailatil qadri. Qadri ya, al-qadri bimana takdirul umur. Qaddara yuqaddiru takdir, artinya menentukan perkara-perkara. Ai idharuha, tegasnya idharuha, menzohirkannya perkara tadi. Bidawi minil mali a'la, yaitu dawawinil malail a'la, yaitu di tempat. Dawin itu kantor asalnya. Diwanun dawawin, tempat ya. Malal a'la yaitu tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi, di kantor, kalau salah kantor tempat maksudnya. Bidawinil mail a'la sumiyat bidalika, dinamakan demikian itu katanya ya, al-qadri dimana takdirul umur, ditetapkan, ditakdirkan perkara-perkara, artinya ditampakkan. Dawaminil mali a'la, diwan dawawin, diwan itu arti kantor, katakan tempat. Mala itu tinggi, yang tinggi, dinamakan demikian itu sumia bidzalika li'anna Allah ta'ala, karena Allah ta'ala yuqadiru fiha, Allah menetapkan, mentakdirkan pihak di dalamnya, di dalam perkara-perkara tadi yang ditaruh di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi. Mayasa, apa yang dikehendaki, min amri, daripada perintahnya. Nah, ditakdirkan perkara-perkara tadi itu. Min amrihi, daripada perintahnya Allah. Mayasa yang kedua, min amri, daripada amrihi, sesuatu tadi. Ila misliha, kepada seumpamanya perkara tadi ya. Minasana qabilah, ya, dari tahun qabilah yang akan datang. Berupa apa yang ditetapkan tuh? Mayasa min amri ila misla min sanati qabilah. Berupa apa perkara tadi, sesuatu tadi? Itu Allah menetapkan ya, di malam qadar itu berupa perkara kematian seseorang. Di malam qadar itu Allah tetapkan tuh, takdirkan kematian seseorang. Min amril mauti wal ajali wa rizki wa garuzalik. Jadi li anna Allah ta'ala yuqadiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha min sanati qabilati min amril mauti wal ajali wa rizki wa garuzalik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan di dalamnya, dalam perkara-perkara tadi, sesuatu yang Allah kehendaki, yang inginkan dari perkara, dan min amri, dari perkara sesuatu tadi, kepada seumpamanya perkara tadi, dari tahun qabilah yang akan datang ya, sampai tahun yang akan datang nih. Ini berupa apa? Di malam qadar itu ditentukan namanya kematian seseorang itu, tanggalnya segini, jamnya segini, hari segini. Kemudian ditentukan ajalnya. Pertama perkara kematian seseorang, ajalnya seseorang, rezeki seseorang, dan selain itu. Wa yusalimu ila mudabiratil umur. Wa yusalimu, dan diserahkannya perkara tadi itu. Perkara maut, ajal, rezeki itu diserahkan. Wa yusalimu, diserahkannya. Malaikat tadi turunkan ya. Wa yusalimu, diserahkannya ila mudabiratul umur, yaitu kepada
yang beberapa orang-orang yang mengatur perkara tadi. Siapa? Mudabbiratil umur tadi. Wahumul arba'ah. Dan adapun mereka itu jumlahnya 4. Ar-ru'us, para pemimpin-pemimpinnya. Arbatu ar-ru'usu Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Ya, wa yusalimu ila mudabbir umur wahum arba'ah. Ar-ru'us Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Jibril, ya. Wa yusalimu ila mudabbiratul umur. Nanti Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Jibril tentang wahyu, Mikail tentang rezeki, Israfil trompet ajal, Ijrail pencabut nyawa. Wa qauluna, dan perkataan kami, kata ai idharuha fidawil malail a'la. Idharuha, idhar ditampakannya perkara tadi, fidawamil malail a'la, yaitu dawawin itu tempat menyimpan yang tinggi, ya, tempat yang tinggi. Yudpa'u, diserahkan. Ma'awroda, sesuatu yang didatangkan. Ana takdirul umur, bahwasanya penetapan perkara-perkara berupa ajal, berupa kematian seorang, ajal seseorang, itu termasuk ajaliun, katanya. Yudfa'u, maka ditolak. Ma'aroda anatagrumu ajaliun. Jadi sesuatu yang didatangkan, bahwasanya penetapan perkara itu sebangsa ajaliun. Fa'in kulta, jika kamu tanya, inna takdarul umur, inna sungguhnya takdirul umur, takdir umur ditakdirkan, ditentukan perkara-perkara tadi berupa ajal, berupa maut, ajal, rezeki. Lailatun nisfu min Sa'ban, bukannya lailatun nisfu min Sa'ban. Yujabu, maka dijawab, fa inna ibtida takdir, fa anna ibtida takdir, dengan bahwasanya dimulainya takdir lailatun nisfu min Sa'ban, itu dimulai ditentukan tuh kematian seseorang, ajal seseorang, rezeki seseorang, itu di malam nisfu Sa'ban, katanya. Wa taslimu, dan diserahkannya, ya, takdir ajal, takdir maut, ajal, rezeki tadi, lil malaikat, diserahkan tadi kepada malaikat, yaitu malam qadar. Jadi malam qadar tuh diserahinnya, gitu. Ada pendapat seperti itu. Wakilah, dikatakan al qadar bimana doik. Kata-kata qadri artinya sempit. Min qaulihi, dari firman Allah, faqudira ali rizquhu, maka disempitkan kepadanya apanya, rezekinya seseorang tadi. Fazunna, maka diduga, ala naqdiru alih, benar-benar kami tidak mampu, benar-benar kami tidak mampu atasnya. Lidoikil fado, karena sempitnya fado, lapangan. Fado itu halaman luas, lapangan. Bi izdihami mawaqibil malaikatnya, karena izdiham itu penuhnya, lubernya, macetnya, mawaqibil malaikat. Mawaqib itu kendaraan-kendaraan malaikat di dalam malam tersebut. Ada yang arti qadar itu artinya sempit, artinya takdir. Kemudian jika ditanyakan takdir perkara itu malam nisfu Sa'ban, baru diserahin di malam qadar, gitu. Kalau perkataannya ma lailatul qadar, apa itu lailatul qadar? Ma lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu lailatul qadar? Ai ma miqdaru syarafiha, apa sih ukuran kadar kemuliaan malam itu? Lawalaisal murad ma hakikatu, dan walaisa murad bukan yang dimaksud, ditanyakan hakikatnya. Fa inna muddatun mahsusun minaz zaman, karena malam qadar itu adalah muddatun mahsusun minaz zaman, termasuk waktu yang khusus daripada waktu. Kalau perkataannya musannif Jalalain, ta'zimul lisan wa tajibu minhu, tabhim ta'zimun,
membesarkan lisaniha karena keberadaannya malam tersebut, besarnya agungnya malam keadaan tersebut. Tab'imun, agung besar, li amriya karena perkara malam tersebut. Qala Sufyan bin Muayyanah, inna kulama fil Quran, katanya sesungguhnya semua apa yang ada di Quran, min qaulihi, dari firmannya, wa ma adraka, manau a'lama lebih Nabi SAW, Allah memberikan tahu dengannya kepada Nabi SAW. Wa ma fiya, dan sesuatu yang di dalam sesuatu tadi, wa ma yudriku, wa ma yudrikuhu, tahukah engkau? Wa ma yudriku, dan dia belum tahu, kamu belum tahu. Lam yu'alim bihi, artinya Allah belum mengajarkan, memberitahukan dengannya. Wal murad i'lamu ta'ala, Allah memberitahu fi tilkal siyak, pada siyak itu susunan ya, susunan anasya, fala yunafi, maka tidak dinafikan anallah alaihi salam, bahwasanya Nabi Muhammad la yakhruj, fala yunafi ana alaihi salam, maka tidak dinafikan bahwasanya Nabi Muhammad la yakhruj, tidak keluar minadunya, di dunia, artinya tidak akan meninggal di dunia ini, hatta alamaullah, sehingga Allah mengajarkan, memberitahukan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, bikuli makhafiyanu, dengan semua sesuatu yang tersembunyi daripada. Jadi semua ilmu, semua perkara, semua urusan Allah udah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sebelum keluar dari dunia, asli sebelum meninggal. Mimma ya mungkin basar ilmahu, sesuatu yang mungkin manusia mengetahuinya. Alamahu, mengajarkannya. Ma yumkin, ya, bikul mimma yumkin, yang tidak mungkin manusia mengajarkannya. Wa amat taswiyah baina ilmil qadim wa hadis fakufir, maka dianggap kafir. Jangan, adapun menyamakan ilmu qadim ya dengan ilmu hadis, itu kafir. Maksudnya Allah itu sama dengan yang baru, maka itu dianggap kafir. Nah itu. Jadi di sini ada pertanyaan, Lailatul Qadar. Qalu khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu khairun min alfi syahrin, sebaik-baiknya daripada 1000 bulan, sebaik-baiknya daripada 1000 bulan. Ayat tegasnya wahya salasu wasamuna sanatan. Jadi 1000 bulan itu hitungannya 83 tahun. Wa arbatu asur 4 bulan, 83 tahun 4 bulan. Itu namanya alfu syahrin. Wa wahya salasu wasamanuna sanatan wa arbatu asur, 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Khairum min alfi syahr. Inna anzalna fi lailatul qadar, itu khairun, lebih baik, min alfi syahr. Wa uhtulifa, maka diperselisihkan fi hikmah, pada hikmah dikril adad, menyebutkan jumlah tadi ya, itu diperselisihkan jumlahnya. Enggak sama, tapi ada perbedaan gitu. Jadi 1000 bulan itu 83 lebih 4 bulan. Pakailah, maka dikatakan al-maksud, yang dimaksud mutlaqul kasr, yaitu yang dimaksud maknanya kasr banyak. Wakila inahu, sesungguhnya Zakar telah menyebutkan li Rasul, kepada Rasulullah SAW, inahu zukiro disebutkan li Rasulullah SAW, rajulun, ada seorang laki-laki min Bani Israel, ada seorang laki dari Bani Israel, hamalas salah, yaitu membawa senjata, ala atikihi,
yaitu di pundaknya, fisabilillah, untuk perang di jalan Allah katanya. Azza wa Jalla. Selama alfu syahrin, yaitu 1000 bulan. 1000 bulan itu yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Perang mulu tuh, fisabilillah, bawa senjata, dimanggul senjata. Fa'ajiba Rasulullah SAW, Rasulullah ta'ajub tuh. Wa tajibu minhu tajibu min Nabi Muhammad. Rasulullah SAW itu ta'ajub lidalika, dengan demikian. Ada seorang yang Bani Israel, dia membawa senjata, dipanggul untuk berperang selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Berjuang di jalan Allah. Maka Rasulullah sangat ta'ajub. Wa tamana dzalika li ummati. Maka Rasulullah berangan-angan kalau itu terjadi buat umatnya seperti itu. Kuat orang ini, 1000 bulan membawa senjata, dipanggul dalam fisabilillah di jalan Allah. Maka Rasulullah ta'ajub, kemudian mengharapkan, berangan-angan kalau itu terjadi ke umatnya. Faqala ya Rabb, maka Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rabb, wahai Tuanku, ja'alta ummati aqsarul umam a'maron wa aqaluha amalan. Maka kata Rasulullah setelah melihat seorang Bani Israel yang memanggul senjatanya jalan berperang di jalan Allah selama 1000 bulan, Rasulullah ta'ajub, karena Rasul berangan-angan kalau itu terjadi ke umatnya bagaimana ya. Maka Rasulullah bermunajat, berdoa, ya Allah, ja'alta ummati aqsaral umami amaron. Kau jadikan umatku umat yang paling pendek umurnya. Wa aqallu amalan, yang paling dikit amalannya. Nah, itu Nabi ngadu tuh, berdoa, ya Rabb, kau jadikan umatku umat yang paling pendek umurnya, paling sedikit amalnya. Nah, dengan Rasul berdoa seperti itu, fa'atahullahu lailatul qadar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan malam qadar. Nah, ada ya riwayat seperti itu. Wakila innahu zukira li Rasul. Dikasih tuh Lailatul Qadar. Fahiya, Lailatul Qadar tersebut min khasaisil hadil ummah, yaitu termasuk kekhususan buat umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Wa hiya baqiyatun ala sahih. Itu ada baqiyah sampai sekarang. Ala sahih ada. Lailatul Qadar itu ada sampai sekarang. Nah, jadi khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 lebih 4 bulan. Maka kata Allah, tahu enggak Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Besarnya Lailatul Qadar. Maka Rasul ta'ajub. Kata Allah, Lailatul Qadar, malam Qadar, Qadri, Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, termasuk min khasaisil ummah, kekhususan istimewanya. Wahya bagian sampai sekarang masih ada. Ala sahih pendapat yang mana? Khilafan berbeda liman qala birobiha. Khilafan berbeda pendapat liman qala bagi orang yang mengatakan birobiha, bahwa malam Qadar itu diangkat. Maksudnya diangkat, bukan diangkat malam Qadarnya, waktunya, ketentuannya. Mustadilan
Yaitu berdalil bihadisin dengan suatu hadis. Kharajtu la ulimakum bilatul qadar. Aku keluar. Bihadisin kharajtu, aku keluar. La ulimakum, akan memberikan tahu kepada kamu bilatul qadar, malam qadar. Fatalah fulan wa fulan. Nah, saling bisik-bisik tuh. Farafa'tu, maka aku angkat warudda, dan dikembalikan bi annal ladzi rufi'a ta'yinuha, dengan bahwasanya yang diangkat itu ketentuannya, tanggal-tanggalnya itu. Bidalilin, dengan dalil anna fi akhiril hadis, bahwasanya di akhir hadis tadi nafsu dirinya wa asa ayakuna khairan, barangkali mudah-mudahan ayakuna menjadi khairan, kebaikan, lakum bagi kamu. Faltamisu, maka cari, kata Nabi Muhammad, Lailatul Qadar itu di akhir awakhir, di akhir 10 akhir Ramadan. Idrobuha bil maroh, karena diangkatnya itu cuma sekali. La khaira, tidak ada kebaikan dalamnya. Walaya ta'ata, dan tidak ada ta'ata datang mau bersama iltimasi mencari. Karena diangkatnya itu hanya marah sekali. Nah, makanya di sini yang maksud diangkat tanggalnya itu tidak ditentukan. Makanya ada fi istir awakhir. In qulta, jika kamu bertanya, ar-raf'u bisababil malahi, disebabkan malah al-malah, yaqtadi anau min syaumil malah. Talah itu bisa lalai. Pakai apa yakunu khairan, bagaimana yakunu ada khairan, kebaikan. Qultu huwa kal bala, seperti bala al hasil, yang ditimbulkan min su'mi maksiat, dari cilakanya maksiat, ba'dul usad, yaitu sebagian orang maksiat. Fa idza talaqa birido, maka kalau sudah ketemu ridho wa taslim, dan keselamatan, taslim penyerahan, soroheron menjadi kebaikan. In qulta fama waladhi fata bisumil malah, jika kamu katakan apa sih, apa dia yang hilangnya bisaumil malah, wa huwal khair, dan dia adalah kebaikan, alladhi hasola, yang didapatkan. Qultu al-faid ma'rifatu aina, yaitu mengetahui ketentuannya, hatta yasula, sehingga diperoleh, goyatul jidi, untuk sungguh-sungguh, wal istihad, sungguh-sungguh dan rajin, bi khususnya, pada khususannya, wal khairul ladzi hasala wal hars al iltimisa, kebaikan yang dihasilkan sungguh-sungguh untuk mencarinya, hatta yuhiha lail katsiran fi jumlah, sehingga dia menghidupkan malam-malam yang banyak, fi jumlah, sama menyeluruh. Jadi sengaja diumpetin. Fatalah pulan wa pulan parofiat waruda biana ladzi rafataina dalil. Jadi yang diangkat ketentuannya ya, tanggal-tanggalnya enggak dikasih tahu. Qalu, mereka bertanya, berkata, afarab umuran fi umurin lil hikami. Allah itu menyebutkan perkara-perkara, karena ada beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah. Lailatul Qadar, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar pada kejadian malamnya. Supaya apa? Litahya jami'ah, supaya semua manusia itu menghidupkan semua malam tersebut. Wasaatal ijabah fil jum'ah, Allah sembunyiin tuh. Ada waktu ijabah di Jumat. Enggak disebutin kapan-kapannya itu. Liyad'iya, supaya manusia itu berdoa pijamnya pada semua saatul ijabah tadi. Wa sholatul wusta fi sholawat, Allah sembunyikan sholat wusta pada sholat-sholat. Liyuhafidhu, supaya manusia itu memelihara ala kulli semuanya. Wa ismul azam
ismu a'zam, ya, nama-nama Allah yang besar. Fi asma'i, pada namanya, liyad'iya, supaya manusia bijami, berdoa dengan semua asma tadi, dan ridhonya, warido dan ridhonya, itu dalam ketaatannya. Liyahrisal abdu, supaya si hamba itu getol sungguh-sungguh, ya, ala jami'atat, atas semua ketaatan. Wa godobi fi masyatihi, Allah sembunyikan kemurkaannya dalam maksiatnya. Lijarjira anal kul, supaya si hamba tadi jerak dari semuanya. Wal wali, wali fil mu'minin, Allah sembunyiin wali itu, wal waliya, pada orang mukmin. Liyuhsinal zona bikul minhum, supaya manusia itu husnuzon bagi semua di antara orang-orang mukmin. Wa maji al sa'ah, dan Allah sembunyikan datangnya hari kiamat fi awqat, pada waktu. Liyahofis, supaya manusia itu takut minha, daripadanya waktu tadi, daiman selalu. Wa ajli insan ahu wa ajal insan, kemudian Allah sembunyikan juga ajal manusia darinya. Liyakuna daiman ala uhibbah, supaya manusia itu selalu apa? Mempersiapkan diri. Fa'ala hadza, maka atas ini katanya, yasulu sawabuha, memperoleh pahalanya, liman qamaha, orang yang menegakkannya, walau lam ya'lam, sekalipun andai sekalipun dia tidak mengetahuinya, ya, nikmal alim bihada, nikmal alim, seenak-enak orang alim, biha dengannya, akmalu hadi adhar, perkara yang sempurna ini, yang lebih adhar, jelas. Wa ihtilafat madhab, mazhab itu berbeda pendapat tentang malam qadar. Faqala Malik, kata Imam Malik, innaha dairatun fil amkuli, bahwa malam qadar, kata Imam Malik, ada setiap tahun, pulih semuanya. Wal ghalib, umumnya kaunaha malam qadar fi Ramadan, terjadi di bulan Ramadan. Wal ghalib kaunaha fi isril awakhir, dan terjadinya itu biasanya di akhir 10 daripada Ramadan. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i, maka berpendapat, berkata Abu Hanifah dan Syafi'i, dia fi Ramadan, dia ada yang di Ramadan, la tantakimu, tidak berpindah-pindah, hanya bulan Ramadan aja. Wal ghalib, katanya, kanu fi asril awakhir, itu terjadi di akhir 10. Wa istihara wa ustihiro, wa istihara dan masyhur an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas, wa kasirun anha laitu sabi wa isrin, dari Ubay bin Ka'ab masyhur, dari Ibnu Abbas, bahwa malam qadar itu terjadi malam 27. Wa hiya lailatu alati kanat sabiha, ya, alati kanat sahibatua wa qatal badir alladhi ajal biyadin. Wa anzalallahu ala malaikatu fiha madadal muslimin wa ayadu ba'dum biturqil isyarah. Nah, kata yang masyhur dari Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas, wa kasirun an laitu sabi wa isrin, kebanyakan itu malam qadar terjadi tanggal 27. Wa hiya alaila, yaitu malam alati kanat, yang dimana malam tersebut paginya tadi terjadi perang Badar, yang dimana Allah telah memuliakan perang Badar tadi, memuliakan agamanya, jadi nurunin malaikat. Anzalul malaikatu fiha, dan Allah menurunkan malaikat di perang Badar untuk menolong orang muslim. Wa ayada badum biturqisar, ada sebagian ulama menguatkan dengan metode isyarat, di anna ada kalimatus surah, ya, bahwa jumlah kalimat surat Al-Qadar itu, ya, salasuna itu 30. Ka'ayami Ramadan, seperti bulan Ramadan 30. Watafaqqa, maka bersepakat, katanya, ana kalimat hiya, kata-kata salamun hiya, itu salamun hiya tamamu sab'ati wa isrina, itu untuk menyempurnakan kalimat tadi, urutan yang ke-27, katanya. Sab'a tamamu sab'ati wa isrin, 27 itu salamun hiya. Wa tariqul aur bi isyarah, dan metode lain mengatakan dalam isyarahnya ana huruful lailatul qadar, bahwa huruf-huruf lailatul qadar itu lailatul lam ya alif ta alif lam qad
ob, da, ro itu tis'atun. Jumlahnya ada 9 katanya. Jadi huruf kalimat Lailatul Qadar itu jumlahnya 9. Ada ulama dengan metode yang lain yang mengisyaratkan huruf Lailatul Qadar itu 9. Waqad zukirat bisurah, dan disebutkan Lailatul Qadar itu ada salah sumarot 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr 3. Nah, Lailatul Qadar itu secara huruf jumlahnya 9. Disebutkan dalam surat Qadar tersebut yaitu 3 kali. Wasalasatun pitis atin. Ya, 9 tambah 3. Wasalasah 3 kali. Pitis atin hurufnya itu ada 9. Bisab'ati wa isrina yaitu dengan 27. Wasalasu pitis atin bisab'ati wa isrin 27. 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 9 tambah 3 12 9 10 11 12 bisabina wa isrin 27. Jadi kata-kata Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali. Pitis ati yaitu huruf Lailatul Qadar itu ada 9. Bisab'ati wa isrina yaitu dengan disebutkan 9 kali 3. 9 kali 3 27. 9 kali 3 27 bisa bati wa isrin. Jadi hasilnya 27. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh ya. Jadi yang dimaksud wasalah satu pitisatin bisabi wa isrina 3 kali 9 jadi 27. Jadi ada ulama nih ya, masyhur dari Ubay bin Ka'ab dari Ibnu Abbas nih. Malam Qadar itu terjadi malam 27. Nah ini ada riwayat Ubay bin Ka'ab dari Ibnu Abbas. Malam Lailatul Qadar itu terjadi malam 27. Ya. Karena malam tersebut paginya itu terjadi perang Badar, di mana Allah memuliakan agamanya, agama Allah di pagi malam Qadar perang Badar tadi. Dan Allah menurunkan malaikat di perang Badar tadi untuk menolong orang-orang Islam. Terjadi perang Badar tuh. Nah, itu alasannya tanggal 27. Kemudian ada sebagian ulama dengan metode isyarat bahwa jumlah kalimat surat Lailatul Al-Qadar itu jumlahnya 30 seperti bulan Ramadan itu 30. Maka mereka sepakat katanya kata-kata salamun hiya itu menunjukkan 27 tuh. Jadi semua kalimat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr tanazzalu malaikatu waruh. Itu kata-kata salamun hiya itu pas bertepatan 27. Nah, ada yang seperti itu. Nah, makanya bahwa Lailatul Qadar terjadi tanggal 27. Wa tariqul ahor ada lagi. Dengan metode lain dengan isyarat bahwa huruf Lailatul Qadar itu jumlahnya 9. Lam, ya, lam, ta, alif, ob, da, ro, 9 hurufnya.
Wa dzukirat fi surah, dan disebutkan dalam surah itu 3 kali Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr 3. Maka ulama dengan metode isyarat ini bahwa 3 kali 9 hasilnya bisab'i wa isrin itu 27. Bisab'ina wa isrin 27. Wa nukila, dan dipindahkan anba di ahli kasab. Nah, pendapat ahli kasab. Dobtuha, ya, ikatannya, dobitnya, begini dobitnya. Bi awali syahri minan ayyami usbu. Ada ahli kasab memberikan pendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di awal bulan. Min ayamil usbu, yaitu di hari-hari yang usbu, seminggu awal bulan. Ada yang pendapat seperti itu. Pan Abi Hasan As-Sadili, dari Abi Hasan As-Sadili seorang ulama sufi. In kana awalu ahad, jika Ramadannya terjadi hari Ahad, ya. Palailatu tis'i wa isrina, maka malam Qadar tanggal 29. Kalau puasanya Minggu. Awil Isnin, kalau puasanya jatuh hari Senin, Fa'ihda wa isrina, maka Lailatul Qadar tanggal 21. Au Sulasa, kalau puasanya itu hari Selasa, pas sab'u wa isrina, maka Lailatul Qadarnya itu tanggal 27 kalau Selasa. Au Arba, kalau puasanya dimulai Rabu, Patisal Asar awal Khamis, fa khamsu wa isrin. Nah, kalau dimulainya Rebo puasanya, maka Lailatul Qadarnya bisa tanggal 19. Tanggal 19. Kalau dimulainya hari Kamis puasanya, maka Lailatul Qadarnya tanggal 25. Awil Jumu'ah, atau puasanya jatuh pada hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya pas Sabul Asar, yaitu tanggal 17. Kalau puasanya hari Sabtu, Palasa wa isruna, maka Lailatul Qadar tanggal 23, malam 23. Masya Allah. Seperti itu ya, kata Imam Sazili, awal Ramadan Minggu, maka malam Qadarnya tanggal 29. Puasanya hari Senin, maka jatuh malam Qadarnya malam 21. Kalau puasanya hari Selasa, maka jatuh malam Lailatul Qadarnya terjadi malam 27. Kalau puasanya diawali hari Rabu, maka jatuh malam Qadarnya malam 19. Kalau puasanya hari Kamis, maka malam Qadarnya itu terjadi malam 25. Kalau puasanya Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi malam 17. Kalau puasanya Sabtu, maka malam Qadarnya terjadi malam 23. Wa minha, dan darinya maqala baduhum, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian mereka. Ya hubbal isnin wal jumu'ah mawaiduka wal haddu wal arba'ah tabilit tab'idika bikuli sabti hiya ya khamis idduka ka abdi sulasa layali qadri masaidika. Faida kana awal syahri isnin, faida apabila kana ada awal syahri, ya, awal bulan Ramadan itu Senin atau Jumat, takunu lailahu ihda wa isrina, yaitu tanggal 21 kalau puasanya di awal Senin atau Jumat. Wa rumizo ya hubba bil jumlah, ya hubba bil jumlah, dengan hitungan tuh hubba. Awil ahad aw arba'ah, kalau seandainya awal bulan puasa itu Minggu atau Rebo, maka Lailatul Qadarnya malam 29.
warumija toy apai awas sabat atau Sabtu maka tanggal malam 23 rumijo bikuli awil khamis al khamis itu terjadi malam 25 warumijo hiya aw sulasa terjadi pasabu istrinya tanggal 27 Selasa warumijo kabidi wal masufi al sinati ulama hadis adapun masyhur katanya menurut ulama hadis anal golib bahwasanya golib umumnya kaunuha fi istil awahir. Jadi ulama hadis itu yang terucap dari ulama hadis umumnya terjadi di akhir 10 akhir Ramadan. Wa ana fi autir bahwa 10 Ramadan itu di ganjil-ganjilnya selikur, 3 likur, 5 likur, 7 likur, sama 9 likur. Qala Sayyidi Ahmad Zaruk berkata Sayyidi Ahmad Zaruk wageri la tufarikul lailata jum'atin min awtirin akhiri syar. Maka jangan kau pisahkan malam Jumat di akhir-akhir bulan Ramadan. La tufarik. Jangan kau pisahkan laitu Jum'atin min awtiri akhir. Malam Jumat ya. Min awtiri syahri wa nawihi Ani Ibnu Arabi. Jangan malam Jumat ya, latu farik, jangan kau pisahkan, artinya jangan kau sia-siakan. Lailatul Jumat, malam Jumat bi autori Aisyar. Nah, nanti nih malam Jumat nih. Bi min autori Aisyar. Malam Jumat pas malam sekarang 22. Minggu semalam malam 23. Terus Minggu malam Senin 24. Selasa malam Rabu 25. Rabu malam Kamis. Nah, Rabu malam Kamis 26. Kamis malam Jumat 27 tuh. Qala Sayyidi Ahmad Zaruk wa ghairuhu la tufariku lailatal Jum'atin min autori akhir syahri wa nawi ani Ibnu Arabi. Jadi kata Sayyidi Ahmad Zaruk dan yang lainnya, jangan kau pisahkan, artinya jangan kau sia-siakan. Malam Jumat akhir, malam Jumat daripada ganjil bulan tersebut. Nah, malam Jumat di akhir tuh. Kata Sayyid Ahmad Zaruk dan lainnya dari Ibnu Arabi. Kalau perkataan Laisa fiha, Laisa tidak fiha di dalamnya Lailatul Qadrin. Di dalam itu malam kemuliaan. Jawabun, jawab amma yuqalu dari sesuatu yang dikatakan innal alif ashahr la budda fi min Lailatul Qadar. Bahwa alif di dalam bulan itu sar fa alifa suhiro la budda, maka alif suhiro masyhur la budda fi min Lailatul Qadar. Di dalamnya malam kemuliaan payalzam alih tabdilu syai' ala syai' bagari, dan lazimlah atas diutamakan sesuatu atas dirinya dan lainnya. Qaulu perkataan fal amalu sholih fiha, fal amalu sholih fiha. Jadi kata-kata ya jawabun amma yuqalu innal alfa syahrin ya. La budda fi min lailatul qadar, yang dimaksud Al-Pusahri ya di dalamnya itu ya malam Qadar, maka wajib atasnya tabdilu syai', mengutamakan sesuatu atas yang lainnya. Kalau perkataannya perkataan daripada tafsir Jalalain, fal amal soleh, amal soleh pihak di dalamnya. Nah, amal soleh yang dilakukan di dalam itu berupa apa? Min sholatin, bisa sholat sunnah, tahajud, wa tahajat, wa doa, wa tasbih, bertasbih ya, tasbih, wa gordeksan itu. Jadi amalus soleh ya bisa membanyakkan sholat, doa, wa tasbih, wa gerjalik selainnya. Wal amalu wa qalum bal amalu soleh ya min sholatin wadun wa tasbih wa gerjalik. Kalau perkataannya tanazzalul malaikat, turun tuh malaikat. Nah, aslu tatanazzalu, asalnya tatanazzalu.
bita ini dengan 2 ta. Huzifat kemudian dibuang idoma salah satunya. Tahfifan sebagai tahfif, ya, meringankan, kama qala Mufasir, sebagaimana perkataan Mufasir ala hadi qauli Ibnu Malik, atas definisi qaulnya Ibnu Malik. Wa ma bita taini tada qad taksiru fihi ala ta'ika katibinal ibar. Wa ta'fil malaikat namanya lita ta'nisil jami. Wa idza ujibat apabila dibuang imtina syarafu li sigotil muntal jumu. Sigo muntal jumu tuh. Wa bihi yuglazu payuqalu kalimat tun idza hujiba min akhiriha harpun imtina syarafa jamu malakin wa aslu mala akun waznu fa'alun fal hamzatu zaidatun wa madatu dadul alal malaki alal mulki wal kuwati wasultanati, menunjukkan madah materinya kerajaan, kekuatan dan kekuasaan. Wakila waznuhu adapun wajhna maf'alun fal mim zaidatun wakila wa maqlubun wa aslu malaka min uluka wahya risalah. Qala quliba qalban makanian, dirubah jadi qalban makanian pasara malakun. Wa wazni qaulani mutaqaddimaini, dan wajahnya ada 2 pendapat yang terdahulu ala kuli, dan atas tiap-tiap fayuqalu saqatat hamzah, maka jatuhlah hamzah pasara malakun wal malakut, malakun malakatim wal malaikat malakun pasara malakun. Nah ini namanya ilmu sorobnya. Wal malaikat, adapun malaikat itu apa? Ajsamu nuroniyah. Malaikat itu adalah jism yang sebangsa cahaya. La yusofuna bidukratin wala biunasatin. Malaikat itu katanya tidak disifati laki-laki maupun perempuan. Lahum qudratun ala tasakalutu biswaril ghairi khasisah. Malaikat itu memiliki kemampuan merubah-rubah bentuk. Bisuari dengan beberapa bentuk al-ghairah yang enggak jelek. Kayak sunallah, dia enggak pernah maksiat kepada Allah. Ma'amaru apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, wayab aluna mereka melakukan apa yang diperintahkan. Wa ubira bi tanzilu isyaratun, suatu isyarat ila anam sungguh yang mereka yang ziluna, mereka itu turun ta'ifatan badatupun, mereka turun berkelompok-kelompok tuh. Tanazzalul malaikatu. Fayanzilu fauzun wa tanzilu fauzun wa yas'adu fauzun. Jadi mereka ada yang turun, ada yang naik. Sekelompok ada yang naik, segerombolan ada yang naik, ada yang turun. Waruya diriwayatkan anu sesungguhnya idza kana lailatul qadar, apabila terjadi malam qadar nih, tanazzalul malaikat itu turun tuh. Wahum sukanu sidratul muntaha, malaikat yang turun tadi itu dari sidratul muntaha, termasuk Jibril alaihissalam turun tuh. Kalau malam qadar itu malaikat yang turun dari sidratul muntaha dan malaikat Jibril. Wa mau arbatu alwiyatin, malaikat Jibril tadi membawa 4 bendera. Payan sibu maka ditancapkan 1 bendera, payan sobu maka ditancapkan bendera tadi yang 1 bendera. Liwa'u ala qabri nabi, yan sibu Jibril liwa'a ala qabri nabi, 1 bendera ditancapin di kuburan Nabi Muhammad SAW. Waliwa'u Ali, waliwa'u ala qabri Nabi SAW, waliwa'u 1 bendera lagi ala zuhri Baitul Maqdis, ditancapin di atas permukaan Baitul Maqdis. Waliwa ala zuhri Masjidil Haram,
Yang ketiga bendera tadi ditancebin tuh di zohirnya Masjidil Haram. Yang keempat bendera tadi ditanam di zohirnya Gunung Tursina. Wala yad'u, dan malaikat tidaklah berdoa baitan suatu rumah pihi, ya, tidaklah berdoa kata. Di suatu rumah, di dalam rumah tadi mukmin wa mukminat. Ya, kalau ada orang mukmin, orang beriman, laki-laki perempuan berdoa tuh pada malam Qadar, illa daholahu, kecuali malaikat tadi masuk. Wasalima alaihi, malaikat itu akan memberi salam. Wa yaqulu, malaikat Jibril tadi akan berkata, ya mukmin, ya mukminah, wahai orang mukmin laki-laki maupun perempuan, salamu yukribkum salam. Nah, salam telah membacakan kepada salam. Nah, kecuali ila ala mudmin khamar, dan malaikat nggak masuk misalnya kepada orang lagi nenggak khamar. Wa qati rahim, yang memutuskan silaturahmi, wa akli lahmi hinjir, dan termasuk orang yang lagi makan daging babi. Malaikat nggak memberikan salam ketika malam Qadar itu terjadi seperti itu. Wan Anas, dari Anas anna Rasulullah SAW, dan dari Rasulullah SAW, qala idza kana lailatul qadar, apabila malam Qadar itu nazala Jibril, turun malaikat Jibril itu kalau malam, kata Anas bin Malik, turun malaikat pikab kabati mina malaikat di kelompok daripada malaikat. Yusoluna, mereka bersolawat, ya. Wa yusalimuna, mereka memberikan salam, ala kulli abdin, setiap hamba, qaimin, yang lagi berdiri, sholat, au qaidin, yang lagi duduk, yadkurullah, yang duduk lagi zikir, memberi salam. Waruya ana malaikat pitil kalae, bahwa malaikat di malam tersebut aksar, lebih banyak min adal isu, yang dari jumlahnya nggak kehitung malaikat turun. Jadi malaikat di malam Qadar itu pada memberikan salam. Ada si hamba lagi berdiri sholat, ada yang lagi duduk zikir. Bahkan malaikat itu pada malam itu banyak, penuh, turun ke dunia. Qaulu waruhu imma marpun bil ibtida, qaulu waru dan ru'ib imma adapun marpu'un, marpu bil ibtida, dengan ibtida itu dengan awal jadi mubtada, wal jar ba'dahu khabar au fa'iliyah, atau yang atfan ala malaikat, atas malaikat. Tanazzalul malaikatu waruh. Kalau Jibril, perkataan dalam Ibnu Jalalain itu Jibril, hadza ahadu aqwalin, dan ini salah satu pendapat ulama fi tafsir ruh, penafsiran ruh, wa alaihi, dan atasnya at-tafar ruh ala malaikat, di ataupun ruh atas malaikat. Tanazzalul malaikatu waruh, atau khosli sarafi, utipa khoslin li sarafi, karena kemuliaan. Tanazzalul malaikatu waruh fiha. Wakilah, dikatakan adapun ruh naun mahsusun, ruh di situ ada satu macam yang khusus kan, minhum, daripada mereka. Jadi ada malaikat khusus lagi namanya ruh. Wakilah khalaqal ahur, wakilah khuliqal ahur. Ada yang berpendapat, ulama lain pendapat itu makhluk lain katanya, khalqun ahur, baru malaikat, bukan malaikat. Wakilah, katanya ada yang dikatakan bahwa kata-kata arruh dalam surat Al-Qadar itu arwahu bani Adam, ruhnya anak-anak Adam. Wakilah, ada lagi berpendapat Isa bersama malaikat, kata gitu. Wakilah, ada pendapat malakun azimu khalqah, malaikat yang kejadiannya besar, gede, tahtal arsy, di bawah arsy, warijalu, dan kakinya malaikat yang besar tadi ada di bumi. Oh, ini ya palanya di arsy, dianya kakinya di bumi. Fi tukhumil ardi, di bolongan bumi yang 7 lapis. Walau al-purasin, dia memiliki 1000 kepala, setiap kepala azum, lebih besar minat dunia, daripada dunia. Wapi kulli rasin, setiap kepala alpu wajin, ada 1000 wajah. Wapi kulli wajin alpu pamin, setiap wajah itu memiliki 1000 mulut. Wapi kulli famin, dan setiap mulut alpu lisanin,
memiliki 1000 lisan. Yusabbihu, dia bertasbih kepada Allah bikulli lisan alfin, dengan lisan yang 1000. Naumina tasbih, yaitu bilisani alfin, dia mengucapkan salah satu tasbih subhanallah wa tahmid wa tamjid, ya. Alhamdulillah wa tamjid. Walikul lisan lugotan, setiap lisan itu ada bahasa, la tusabilul ahur, yang tidak mirip, tidak sama dengan bahasa yang lain. Wa ida ifta ahwahu, apabila mulutnya itu dibuka bitasbih dengan subhanallah, khuratu maiko samat, maka semua malaikat 7 langit itu sujud muhapan takut ayur kebakar nuron, cahayanya apahu oleh mulut cahaya mulutnya. Wa inama yusabihu goda masyatan, bahwasanya dia bertasbih pagi dan petang. Fayanzilu fil qadar, dia turun tuh pada malam qadar li syarafnya, karena mulianya turun tuh malaikat yang gede dari itu. Wa ulumi saniyah, karena malam qadar itu karena tingginya keberadaan yastaghfiru. Nah, ini dia selalu beristighfar kepada orang-orang yang puasa, laki-laki yang puasa, perempuan yang puasa. Lisoimina wa yastaghfiru lisoimina wa soimat, malaikat yang gede ini tadi itu turun ke dunia pada malam qadar tuh. Yastaghfiruna lisoimin wa soimat, dia memohon ampun kepada buat orang-orang yang puasa, laki-laki perempuan. Min umat Nabi Muhammad SAW, dari umat Nabi Muhammad SAW, betil kala afwa, dengan mulutnya tadi kuliah semuanya sampai waktu fajar. Kalau fiha ay imma bital kita nazul aw halu minal malaikat waruh, ya mutalik dengan tanah pihak di dalamnya tanazul turun malaikat, atau hal daripada malaikat, atau wa qalu bi idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Nah, imma bitaluk ataupun ta'aluk kan bin tanazul bimazum hal aidon, bimana tanazalul malaikat waruh, malaikat dan ruh tadi turun ke di malam qadar tadi, hal kaunin kepada mereka mustalbisan biidzni, karena mereka mendapat izin dari Tuhannya, la min tilqa anfusi, bukan dari dirinya sendiri, tapi ada izin Allah. Kalau qadallahu fiha, perkataannya dalam tafsir Jalalain, qadallahu fiha, Allah menentukan di dalamnya, aroda idharu malaikat, aroda Allah mengendaki idharuhu, menampakkan ke malaikat pada malaikatnya. Hada wal murad bi qada, yang dimaksud di sini qada ketetapan pihak, la qadal azal, bukan qada al azali. Kalau tilkal sana tegasnya mimma sesuatu wa mansubun, yang dihubungkan litil kasana ke tahun itu, min ajal maut, di mana dicatat ditentukan dari tahun sekarang nih, tahun yang akan datang, ditentukan ajal, ya ajal perkara maut bagi seseorang nih di malam qadar nanti, dan ajal dan rezeki dan selainnya. Kalau ila qabilin mu'tam bimahsib takdiru min tilkalai ila misa min qabilin, dari malam tersebut sampai malam tahun yang akan datang. Kalau salamun hiya ayasi ayakuna domir hiya aidan ala malaikat, sah aja katanya bahwa domir itu hiya kembali kepada malaikat. Wasam biman taslim, memberikan salam. Wa mana ana malaikat yusalimun ala mu'min, bahwa malaikat itu memberikan salam kepada orang-orang mukmin. Wa yasu ayauda ala lailatul qadar, sah aja itu kembali kepada lailatul qadar, ya lailatul qadar salamun aidon, bimakna taslim, sama berarti wal mana ana lailah datu taslim, mereka bahwa malam tersebut malaikat memberi salam kepada orang-orang mukmin, au ala badihim atau sebagainya, ba'dun au ala ba'dihim ba'dun, atau saling memberikan salam. Wa yasulah ada wajib, maka sah juga pendapat ini ayatnya salam bimana salama, yang bermakna salam di sini artinya selamat, keselamatan. Lailatul qadar jatuh selamat min kulli sarin, bahwa malam qadar itu akan selamat dari segala kejahatan. Qala Qurtubi, kata Imam Qurtubi, Lailatul qadar salamatun wa khairun kullaha, bahwa malam qadar itu kata Imam Qurtubi keselamatan dan kebaikan semuanya, la sarafya, tidak ada kejahatan di malam tersebut, hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Wa qala Dohak, Imam Dohak, layak dirullah fitil kalai ila salamah, Allah tidak menetapkan, tidak menentukan pada malam tersebut kecuali as-salama, keselamatan. Wa fi sa'iril layali, dalam semua malam-malam, yaqtadi bil balaya, kalau malam-malam semalam mungkin ada bala, bencana, wassalamah. Wa qila, dan dikatakan jazatu salamatin,
malam itu pokoknya selamat semua. Min ayyusrafiyah setan, daripada bekas atau pengaruh dari godaan setan kepada orang mukmin. Pokoknya selamat pada malam tersebut. Gak ada istilah godaan-godaan setan. Kalau khabarun muqaddam bayupidu anal hasr, bahwasannya kata hasr mahya ila salamun, di dalam malam itu kecuali keselamatan. Wajulat ainu salama, dan dijarik ainu salama mubalaghah itu berlebihan ala haddin atas batas jida, ditambahkan udila dirubah ainu salama mubalaghah ala haddin salamun. Wa ma dzaka mufasir al-masur al-zawjul, membolehkan Imam Ahfaz Rabbusam salamun bil ibtida, salamun ya ibtida tuh bil fa'iliyah yana la yustaratu inda i'timadu wasfi, karena sesungguhnya di sisinya tidak disyaratkan di sisinya i'timadul wasfi, penyandaran sifat ala nafin au istifhamin, atas nafi ya au istifham. Salamun hiya hatta qauluhu atamatul fajar mutalaq bitanjil, turunnya malaikat tadi turun sampai Lailatul Fajar. Wa zahirun nyata au bisalamin, atau dengan kata salamun sampai matlul fajar. Wa fi anu yalzamu alif faslu, maka dilazimkan alif faslu, pemisah bainal masdar wa ma'mul, dan masdar dan ma'mul ya, bi ajnabin, dengan yang asing. Wa huwa mubtada ala i'rabil mufassir, mubtada ala ibnu mufassir. Ila an tawassa, sekiranya meluaskan, pijari pada jer. Wa amma ala i'rabil ahfas fala iskal. Wa qalbi fatila makasrah wa huma sabiyatani wa hiya wa hal huma masdarani ay maftuh, masdarun maksur ismu makan hilal. Faidatun suatu faidah katanya. Nah ini suatu faidah. Jakarul ulama, telah menyebutkan ulama Lailatul Qadar alamatin minha. Nah, ulama-ulama menyebutkan tentang malam Qadar itu ada beberapa tanda, di antaranya ya. Kilatu nabil kilab, kalau terjadi malam Qadar nggak ada gonggongan anjing gitu. Wanahikal himar, ringkikan himar. Gonggongan anjing itu sedikit, kilatu sedikit gonggongan anjing, dan ringikan himar. Wa uzubatul ma, air tadi jadi tawar tuh. Wa uzubatul ma al malih, azubatul ma tawar air al malih. Wa azubatul ma, air tawar jadi asin, milhun. Wa ruyatu kulli makhluk sajidan, nanti akan melihat kalau tadi malam Qadar itu semua makhluk itu sujud kepada Allah. Semua makhluk, pohon, batu, semua pada sujud. Wasima'u kulli shay'in bidzikrah, dan nanti akan mendengar setiap satu zikir kepada batu berzikir, pohon berzikir, air berzikir semua. Bilisinal maqal, dengan lisan ucapannya. Wa kanu lailatan mulbahlatan mudiyatan musyarrafan bi anwar. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam yang dimana terangnya, cahayanya terang, sangat terang. Wa tulisamsi, sampai terbitnya matahari. Yaumaha, hari siangnya. Hari siangnya itu Sofiyah nakiyah, nanti akan bersih nakiyah. Jernih bersih, lesat baina qurun syaiton. Enggak ada di antara dua tanduk setan. Kakau min gairi, selain waktu yang selain Qadar. Wasanu maidubi, dan sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan di malam Qadar tadi adalah al-afwa wal afiyah, yaitu minta maaf dan minta kesehatan. Kama waroda, sebagaimana hadis menerangkan tersebut. Wa yang bagi, maka sejujurnya liman syaqqa, orang yang sulit alaih tulalail, atau orang yang susah untuk melaksanakan sholat malam sepanjang waktu, ayat takhayyara, maka dia boleh memilih katanya. Mawarada, apa yang didatangkan pikirnya dalam pembacaannya. Kalau nggak bisa semua malam, pilih kasratus sawab, yang banyak pahalanya. Ayat kursi, boleh baca ayat kursi. Faqad darada anna abdullah ayatin pikirnya, karena ayat kursi itu adalah seutama ayat di dalam Quran. Wa awirul baqarah, boleh di akhir al-baqarah. 5 warada, dengan apa yang keterangan man qama bihima fi lailatin kafatu waqis. Ya, kafatu akan dicukupi. Nah, di akhir surah Al-Baqarah itu.
Kasuratin iza zulzilatil ardu zilzalaha. Di Maura ada keterangan bahwasanya kalau orang baca iza zilzalaha itu tu'adin nisfal Quran, termasuk sebanding dengan setengah Quran. Wa kasaratul kafirun lima aroda ana tu'adil rubul Quran. Boleh membaca surah Al-Kafirun karena itu seperempat Quran. Wal ikhlas, berikhlas tu'adilu sulusuha, itu sepertiganya Quran. Wa yasin limara qalbul Quran, baca yasin. Nah, di malam qadar nih ya, boleh pilihannya. Baca yasin, kenapa? Karena hatinya Quran. Wa ana lima quriat lahu, ya, apa yang dibacakannya lahu, wa yuksur min istighfar. Wa ana lima quriat yang dibacakannya. Wa ana lima quriat lahu wa yuksur min istighfar, banyakin istighfar. Di malam qadar wa tasbih, tahmid wa tahlil. Wa na'u zikir dan macam-macam zikir. Wa salat ala nabi dan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yad'u bima ahabba linasbi wa lihabi wa ahyan wa amatan. Dan orang tadi dianjurkan sekalian berdoa untuk dirinya, untuk kekasihnya yang hidup maupun yang meninggal. Wa yatasodako, akan bersedekah, ya, sesuatu yang mimma yataisarahu, sesuatu yang dimiliki kemudahan baginya. Wa yahfadzu jawarihu, dan menjaga anggota zuhir, anggota badannya, anil masih, dari maksiat. Wa yakfi fi qiyamiha, maka dianggap orang itu sudah mengatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, salatu isya wa subuh fi jamatin. Salat isanya jamaah, salat subuhnya jamaah. Waroda man sholat maghrib wa isya fi jamatin faqad akhadha bihadin wafir min Lailatul Qadar. Karena ada keterangan barang siapa yang salat maghrib, salat isya jamaah, ya, maka sungguh orang tadi sudah mendapat bagian yang banyak daripada malam qadar. Nah, pas malam qadar tuh. Wa warada man sholat isya fi jamaatin. Barang siapa yang sholat isya jamaah, maka nama qoma satrul lail. Maka orang tadi sudah menghidupkan, mendirikan setengah malam. Fa idza sholat subuh fi jamaatin, maka barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka nama qoma satrul akhirul lail. Wa qad warada man qala la ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbul samawati sab'i wa rabbul arsyil azim 3 kali sasumarot, ya. Ada orang baca la ilaha illallah halimul karim subhanallah wa rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sasumarot 3 kali. Karena ada kaman orang adraka, sudah memperoleh Lailatul Qadar, katanya. Kalau baca la ilaha illallah halimul karim subhanallah subhanallah rabbis samawati wassabi wa rabbil arsyil azim subhanallah la ilaha illallah halimul karim subhanallah subhanallah rabbu subhanallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim la ilaha illallah halimul karim subhanallah masuci Allah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim la ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali. Itu seperti orang yang memperoleh malam qadar. Payang bagi ityanu bidaka kuliah, kalau bisa membacanya, mendatangkannya setiap malam tuh. La ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah al-Halim, penyantun, al-Karim, pemurah. Subhanallah, suci Allah, Tuhan yang memiliki langit yang 7, Tuhan yang memiliki arsy yang besar. La ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Masya Allah. Nah, ini Ustaz Jaka Torik akan memberikan judul tentang ini, risalah tentang malam Lailatul Qadar, keterangan dari kitab Sawi, Imam Sawi, itu dalam tafsiran surat Qadar oleh Imam Jalalain, tafsir Jalalain, kemudian disarahkan oleh Imam Sawi. Mudah-mudahan menjadi risalah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, yang dibacakan mungkin sejam lebih nih, ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, ya, cukup, ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, namanya risalah Lailatul Qadar
yaitu dari tafsir Jalalain, kemudian disarahkan oleh Imam Syawi dalam tafsir Syawi khas Imam Syawi. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh Ustaz Jaka Thorik, dan mudah-mudahan channel kita itu selalu maju, selalu lancar dalam segala urusan. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal qalbi wasahir qulubuna wajal abin tahwi alaya wajal mu'assiratan bi qulub. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal qalbi wasahir qulubuna wajal abin tahwi wajal mu'assiratan bi qulub. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal qalbi wasahir qulubuna wajal abin tahwi al wajal mu'assiratan bi qulubihim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.